Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Seperti biasanya totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas Adaro, CPRO, BBNI, MDKA, BEBS, Yellow, ENRG, ABBA ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk bagian kedua ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah MPPA. MPPA kalau kita perhatikan ya, memang sebelumnya sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Kemudian dia gagal ya, koreksi, dan dia sekarang testing area supportnya Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih areanya. Jadi kalau kita lihat di sini dia mulai rebound. Apakah beli sekarang? Menurut saya sih kalau beli sekarang masih resiko. Lebih baik tunggu aja kalau sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2%, yaitu di atas 348 ya. Memang sebelumnya gagal ya. Nah, apakah kali ini kalau dia tembus ke atas bakalan gagal lagi? Belum tentu ya. Tapi belum tentu juga berhasil ya. Jadi intinya di sini kalau dia naik ke atas 348, kita boleh mulai buy ya. Kalau mau trading buy di MPPA, buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atas 398 atau breakout ke atas 400 ya. Boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah 450-an kurang lebih ya. Naik ke atas 450 boleh tambah lagi, target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 540 dengan targetnya di sekitar 600 ya. Itu untuk MPPA. Memang kondisinya masih strong downtrend ya, walaupun ini sudah rebound mulai dari beberapa minggu terakhir ya, tapi ini dia akan testing area sekitar resisten terdekatnya 348 ya, kurang lebih ya menurut Fibonacci retracement. Kalau yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video edukasi. Yang ingin belajar silakan dengan contoh nyatanya ya, caranya bagaimana untuk tarik-tarik garisnya untuk Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya. Jadi sini untuk MPPA masih ada harapan ya, tapi kita belinya tunggu aja kalau dia naik ke atas 348 ya, lebih baik seperti itu, atau 350 lah kalau mau dibulatkan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MNCN. MNCN sudah sering saya bahas sebelumnya juga. Sebelumnya memang dia koreksi. Dia sebelumnya waktu saya bahas dia berhasil naik tinggi ya. Kemudian setelah itu koreksi. Nah di sini kalau kita perhatikan dia mulai naik lagi ya. Nah kalau sudah pernah saya bahas selama di atas 875 dia masih cukup bagus ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 920. Ini targetnya kalau mau average up atau mau tambah lagi. Yang belum punya kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 945 kita buy ya. Berarti buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 945 kita buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas yang ini ya, 960 boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya masih tetap sama di sekitar area sekitar ini ya. Dia akan menguji 995 dan 1025 ini puncaknya di sini ya. Jadi untuk MNCN ini harapannya masih cukup bagus ya reboundnya ya. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu aja buy on weakness di area 875 ya. Jadi kalau misalnya ya, saya nggak menggunakan koreksi nggak. Kalau dia koreksi, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 875 persen kita buy. Kalau dia masih di bawahnya 875, dia masih resiko ya, turun lagi ke bawah ya. Ini terbukti dari sebelumnya ya, dia berhasil rebound, tembus ke atas 875, tapi kalau dia gagal, dia pasti turunnya lumayan dalam ya. Ini kalau dari 875 dia terkoreksinya sampai di 835 ya. Jadi acuannya di 875, kalau dia berhasil rebound, persen kita buy. Itu bagi yang mau buy on weakness. Atau kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia breakout, ini kan pembelian asing juga naik, volumenya juga lumayan meningkat ya. Naik ke atas 945 kita buy, naik ke atas 960 tambah lagi, mudah-mudahan dia bisa sampai 100.025 ya. Terus terang untuk MNCN saya sudah punya average saya di sekitar 865 ya. Jadi sebelumnya saya istilahnya spekulasi buy ya. Memang belum naik ke atas 875 tapi saya sudah mulai buy. Jadi average saya di bawahnya ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar untuk MNCN ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk ADMR. ADMR ini grafiknya saya pakai harian ya. Pakai jam ya, intraday per jam ya. Karena kalau saya pakai harian ini datanya belum cukup ya, kan dia kan barusan IPO. Nah, ini sebelumnya kan ADMR sudah pernah saya bahas kan. Sebelumnya dia naik tinggi dari harga IPO-nya, kemudian sideways dia koreksi ya. Ini area garis-garisnya untuk buy on weakness sudah saya gambarkan 1015, 1100 ya. Kalau misalnya belum punya ya tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas 1200 buy. Itu yang mau trading ya.
Berikutnya kalau mau tambah lagi ya mungkin setiap kelipatan Rp50 ditambah lagi atau average up ya. Targetnya adalah 1.300 dan 1.400 ya. Tapi di sini saya perlu ingatkan kalau dia turun lagi di bawahnya 1015 ya. Sebelumnya belum pernah sih ya. Kalau dia turun lagi sampai di bawahnya 1015, lebih baik sih jual dulu ya. Karena kalau dia turun lagi di bawahnya 1015, dia akan menguji 890 dan 735 ya, seperti itu ya. Jadi kita perlu ingat aja kalau trading di ADMR jangan terlalu banyak karena dia barusan IPO ya. Karena kenaikannya juga lumayan tinggi ya. Sudah lebih dari 10 kali lipat sebelumnya ya. Jadi kali ini dia akan testing area lagi, resistennya 1200. Kalau dia berhasil naik, kalau mau trading buy high sell higher silakan. Kalau misalnya takut ya buy weakness saja di area 1015. Kalau dia berhasil rebound kita buy. Kalau belum rebound ya kita belum buy ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk ADMR. Mudah-mudahan aja sukses kalau rebound lagi ya. Tapi tetap harus realistis ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk Indi. Indi di sini memang dia kecenderungan konsolidasi lebar ya. Antara range-nya sekitar 1940 sampai dengan 2200 ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh saja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2000 dan 1940. Kalau yang mau buy hasil higher, tunggu kalau dia naik lagi ke atas 2200 buy, naik ke atas 2250 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garis yang saya berikan untuk bantuan untuk average up. Kalau misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 2250, naik ke atas 2330, kemudian dia dalam perjalanannya misalnya dia gagal ya, ya kita jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Memang cenderung sideways. Kalau yang nggak mau trading sideways-nya, apalagi sideways-nya lebar ya, tunggu aja buy on weakness di area 1875. Kalau dia turun, berhasil rebound, barusan kita buy ya. Itu area supportnya yang terpenting di sini ya. Kalau mau tunggu buy on weakness. Sekarang memang di tengah-tengahnya ya. Kalau beli sih sekalian tunggu breakout atau beli sekarang tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Indi. Berikutnya untuk PTBA. PTBA ini memang dia kecenderungannya ya naik sedikit dia sideways, kemudian naik sedikit sideways lagi ya gitu ya. Jadi seperti anak tangga tapi ini cenderung melebar gini ya. Jadi untuk PTBA garis-garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2810 dan 2720 ya. Kalau yang mau buy on weakness masih tetap sama ya di area 2560 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2560, kalau dia berhasil naik ke atas 2560 ya, kita boleh buy. Jadi naik lagi ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2720 tambah lagi ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk area buy on weakness tapi juga area untuk pemasangan stop loss ya bagi yang sudah punya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya seperti itu ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout lagi, misalnya di sini kan ada garis 2920 ya. Di swing high terdekatnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2920, yang tipe berani buy high sell higher, silahkan ya karena uptrendnya masih cenderung lumayan bagus ya dalam jangka pendeknya ini ya. Memang di sini kalau kita bicara mengenai jangka menengahnya dia cenderung konsolidasi atau sideways-nya lebar banget ya di sini ya di jalur uptrendnya. Jadi mudah-mudahan aja berhasil breakout lagi ke atas 2920 dengan target berikutnya di 3000, 3100 dan 3180. Itu untuk PTBA ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MLPL. MLPL kurang lebih hampir sama dengan MPPA ya. Jadi kalau trading salah satu aja di MPPA atau di MLPL ya. Jadi dia sempat sebelumnya naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, kemudian terkoreksi ya. Sekarang testing area Fibonacci retracement 23,6%-nya. Kalau mau buy, tunggu sekalian dia naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi naik ke atas 274 ya di sini ya. Atau 266 lah. Oh, 266 ya. Ini sudah saya gariskan ya. Jadi memang sebelumnya dia gagal ya. Sempat naik kemudian dia gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini dia gagal lagi ya. Tapi juga belum pasti berhasil ya. Yang penting kita belinya bertahap aja. Naik ke atas 305 ya. Tambah lagi atau average up. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Di atas 330. Mau tambah lagi silakan. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up atau tambah lagi ya. Yang mau tambah lagi kalau dia berhasil naik. Tapi kalau misalnya dia sudah naik, kita tambah lagi, naik lagi, kita tambah lagi. Kemudian kalau gagal, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. SMGR saya masih hold ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya 7225 ke atas boleh buy.
memang dalam perjalanannya seringkali dia ditembus ke bawah ya ini ya. Karena saya barunya belinya kalau sudah naik ke atas 7225 saya buy ya. Jadi kalau pasang stop lossnya memang agak jauh ya. Di sini saya belum gambarkan rupanya ya stop lossnya. Saya ini ada dua area ya. Maksimum stop lossnya di 6550 atau di area ini ya 6850 ya. Kalau saya sudah sebutkan sebelumnya naik ke atas 7225 sudah buy ya. Ini panahnya sudah saya gambarkan. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Nanti setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi. Kenapa? Karena untuk SMGR ini arahnya terus terang aja trennya masih downtrend ya. Walaupun ini dalam beberapa minggu ini dia cenderung melandai dan berusaha untuk rebound ya. Mudah-mudahan aja berhasil naik. Target resisten terdekannya di 7800, 8275 dan 8925. Memang naiknya perlahan-lahan ya. Jadi untuk SMGR ini jangan terlalu agresif ya. Belinya santai aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi, naik lagi kita tambah lagi sambil pasang stop lossnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ini masih cenderung sideways ya. Jadi naik turun. Kalau misalnya mau buy, saran saya masih tetap sama di sini ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia koreksi di bawah 20.400, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 20.400 silakan buy ya. Itu untuk yang buy on weakness. Naik ke atas 20.775 tambah lagi. Target resisten terdekatnya sekitar 22.500 di sini hanya ya. Kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya di 24.000 dan 26.000. Memang nunggunya lama banget ya. Kalau nggak sabaran mungkin lebih baik pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi memang cenderungnya sideways, belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Masih sidewaysnya lama. Kurang lebih sih cukup ya. Sudah saya bahas totalnya ada 16 saham. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu kasih komentar juga ya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis ya. Kalau ada kritik pun saya biasanya selalu terima ya. Yang biasanya saya nggak terima itu yang kecenderungan untuk orang yang tipe orang yang sombong gitu ya. Jadi merasa dirinya paling benar gitu ya. Jadi kemudian menyalahkan saya, mengatakan saya sesat gitu ya. Itu yang biasanya kayak gitu-gitu saya nggak saya tampilkan ya komentarnya ya. Tapi biasanya jarang kok, paling seminggu atau 2 minggu sekali cuma satu atau paling banyak 2 ya. Ya selalu ada aja yang tidak suka dengan saya, ada aja ya seperti itu ya. Jangan lupa kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak, amin.